Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga selalu memotivasi kita agar kita semakin semangat untuk mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam kitabnya Syekh Abdul Wahab Asy'arani, sebagaimana yang sudah kita bahas, bahwa termasuk hal yang harus dihindari oleh seorang muslim dalam kehidupannya adalah makan makanan yang tidak halal. Artinya yang tidak halal itu bisa jelas haramnya atau yang tidak jelas haramnya alias syubhat. Kedua makanan ini tidak boleh kita makan karena dampak dan efek buruknya itu sangat terasa bagi diri kita, baik di dalam ibadah ataupun dalam kegiatan-kegiatan positif lainnya. Makanya bisa kita ulang apa yang disampaikan oleh para ulama kita, semisal Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah dia itu sholat hingga dia itu sholat seperti tiang, artinya postur tubuhnya, gerakan sholatnya itu dia seakan-akan seperti tiang, kelihatan dia sangat khusyuk di dalam sholatnya. Atau dia itu berpuasa sampai tubuhnya itu kayak senar, kurus, banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia termasuk orang yang tidak memperhatikan makanannya, lam tuqbal minhu, maka ibadahnya tersebut sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena dia termasuk orang yang sembarangan makan. Ini yang berkata Al-Imam Abu Hanifah. Dan kita tahu bahwa Imam Abu Hanifah ini seorang ulama yang sangat wara', yang sangat berhati-hati. Bahkan beliau itu enggan untuk berteduh di rumah orang yang beliau berikan hutang kepadanya. Jadi begini hadirin yang dirahmati Allah, dulu itu kalau ingin jalan dan ingin berteduh biasanya itu nempel di rumah-rumah orang, karena kan kondisi di sana panas, apalagi tengah hari. Tapi untuk Imam Abu Hanifah, rumah-rumah orang-orang yang dia utangi itu ditandai. Ini termasuk rumah-rumah yang tidak boleh saya singgahi dan saya manfaatkan supaya bisa berteduh di bawahnya. Itu Imam Abu Hanifah. Sebab apa? Sebab beliau itu sangat berhati-hati, atau kalau bahasa kita sangat wirai terhadap orang-orang yang beliau berikan hutang. Sebab ada sebuah kaidah yang mengatakan kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap hutang yang menghasilkan manfaat untuk kita, maka itu adalah riba. Jadi dia kalau memberikan hutang kepada orang lain, dia berusaha supaya dia tidak mengambil manfaat dari orang itu, meskipun hanya apa? Hanya berteduh dengan atap rumah orang itu. Padahal itu hal yang sangat kecil. Tapi beliau berhati-hati supaya apa? Tidak termasuk di dalam riba. Dan ini tidak sedikit di masyarakat kita yang masih belum paham tentang hal ini. Jadi kita itu kalau memberikan hutang kepada orang lain, hadirin yang dirahmati Allah, asas hutang piutang itu adalah tolong menolong. Ketika kita memberikan hutang berarti kita menolong, sehingga tidak pantas bagi kita yang menolong memanfaatkan orang yang ditolong. Dengan apa? Dengan mengambil keuntungan dari misalnya hutang. Makanya macam-macam riba itu ya, ada yang disebut dengan riba al-qard, ya, riba hutang,
Kita pinjamkan dia 1 juta, dalam kesepakatan harus balik 1.200.000, baik secara cash di waktu tertentu atau dengan cara kredit. Itu juga termasuk riba, karena mengambil manfaat dari orang yang kita berikan hutang kepadanya. Karena kembali lagi, asas di dalam syariat untuk hutang piutang itu adalah tolong menolong. Jangan mau nolong orang tapi kok mengambil untung dari orang itu, maka ini tidak masuk dalam logika syariat. Makanya Imam Abu Hanifah itu termasuk yang berhati-hati. Dan juga ya, tidak sedikit di dalam praktek masyarakat kita, biasanya ada yang meminjam uang sama orang, barangnya dititip sama orang. Jadi saya mau pinjam uang misalnya 5 juta, saya bawa motor saya sama orang ini sebagai jaminan. Perlu kita ketahui, hadirin dan dirahmati Allah, saat kita pinjam uang, kemudian kita titipkan motor itu kepada orang yang memberikan hutang kepada kita, kemudian dia memakai motornya kita, pada saat itu hutang piutang itu hukumnya riba. Dan ini tidak sedikit dalam praktek masyarakat kita. Dipinjamkan mobil, dipinjamkan motor, kemudian mobil dan motor itu dipakai sebagai jaminan, padahal jaminan itu tidak boleh dipakai di dalam syariat kita. Karena apa? Karena itu mengandung manfaat, memanfaatkan orang yang berhutang kepada kita, itu termasuk riba sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama kita. Hadirin yang dirahmati Allah, nah, mungkin ini ada yang bertanya-tanya, ini tapi kan sudah menjadi tradisi masyarakat, bukan begitu Bapak-bapak yang ada di sini? Sudah jadi tradisi masyarakat. Ini masalahnya masyarakat kita kalau minjam uang sama orang itu biasanya tidak dikasih kalau tidak ada jaminan, dan biasanya jaminan yang dikasih itu dipakai, apalagi ya seperti motor dan lain-lain. Terus bagaimana solusinya? Nah, di sini ada solusinya bagi kita yang meminjam pada orang, kemudian kita kasih jaminan sama orang itu, jaminan yang bisa dimanfaatkan, motor, rumah dan lain-lain, supaya kita tidak terjatuh dalam riba. Maka caranya menggunakan 2 akad yang berbeda. Ini perlu dicatat. Jadi begini, saat kita ingin meminjamkan atau kita meminjam uang dari orang, kemudian kita memberikan jaminan, usahakan apa? Usahakan akad yang pertama adalah akad pinjam uang. Pinjam 5 juta, ya sudah, 5 jutanya diserahkan kepada orang atau kepada kita yang meminjam. Setelah 5 juta diserahkan, sudah selesai akadnya, maka sang orang yang berhutang ini, dia meminjamkan motornya itu kepada atau rumahnya itu kepada orang yang dia kasih hutang. Jadi akadnya berbeda. Akad pertama sudah selesai, baru berpindah ke akad yang kedua, supaya apa? Keluar dari riba. Sebenarnya tidak terlalu berbeda, hanya saja akadnya itu harus dipisah. Karena kalau akadnya satu di dalam akad utang piutang, jatuhnya ke dalam riba karena ada manfaat. Tapi kalau misalnya akad utang piutang sudah selesai, setelah akad utang piutang kita masuk ke akad pinjam, jadi saya pinjamkan rumah ini ke jenengan tanpa ada hubungannya dengan utang piutang, maka insya Allah tidak jatuh di dalam riba. Ini perlu kita edukasi ke masyarakat. Ini perlu kita edukasi ke masyarakat kita. Atau cara yang lain seperti ini, ya, praktek utang piutang yang ada sekarang ini dengan jaminan itu sebenarnya akadnya bukan akad utang piutang, akadnya itu gadai. Karena apa? Ada jaminan yang kita kasih.
saya mau pinjam uang 500 juta, jaminannya rumah saya. Ini namanya gadai, karena ada jaminan. Bagaimana dengan orang yang memberikan hutang ini bisa mengambil manfaat dari rumah ini? Misalnya dipakai itu rumah, atau mungkin dipinjamkan sama orang lain, atau disewakan kepada orang lain supaya tidak rugi dalam waktu yang lama. Misalnya, bagaimana caranya? Setelah akad gadai ini berlangsung, sudah selesai, uang sudah diserahkan 500 juta, rumah juga sebagai jaminan sudah diserahkan kepada orang yang memberikan hutang. Maka setelah akad gadai itu selesai, orang yang memberikan hutang ini meminjam kepada orang yang berhutang. Yang penting apa, akadnya sudah selesai, akad gadainya sudah selesai. Setelah itu bilang, saya ingin pinjam rumah Anda, boleh atau tidak? Boleh. Maka insya Allah itu jatuhnya halal dan bukan riba. Itu solusinya ulama dalam praktek yang sudah menjamur di masyarakat kita ini. Yang jelas-jelas praktek itu adalah praktek yang riba. Artinya langsung pakai, jaminan dipakai, dimanfaatkan, itu tidak boleh. Jadi caranya itu, solusinya yang dua tadi. Bisa sebelumnya, ya artinya apa? Yang penting akad utang piutangnya selesai dulu, baru habis itu pinjam kendaraannya, pinjam barangnya itu untuk dimanfaatkan. Atau setelah akad gadainya selesai, baru dia minjam kepada orang yang memiliki aset tersebut sebagai jaminan. Supaya apa? Supaya sama-sama enak dan tidak jatuh di dalam riba. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini pembahasannya kok agak melenceng, tapi insya Allah penting. Insya Allah ini penting supaya kita ini, takutnya apa? Takutnya kita ini ibadahnya sudah banyak, tapi ternyata praktek dalam muamalah kita ini masih banyak yang keliru. Sehingga apa? Sehingga apa yang kita hasilkan dari pekerjaan kita ini masih jauh dari kata halal. Kalau jauh dari kata halal, dikhawatirkan ya ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Ini yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah, seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan kita bayangkan Imam Abu Hanifah ini model-modelnya kayak kita sekarang ini. Jauh hadirin yang dirahmati Allah. Imam Abu Hanifah itu beliau ditawarkan jadi hakim, jabatan tinggi, digaji besar, gajinya itu besar, jabatannya tinggi, tapi beliau menolak jabatan hakim sampai beliau dihukum, kepalanya dipukul pakai tongkat hingga benjol kepalanya. Dengan bayangkan, orang ditawarkan jabatan nolak, bukan cuma dibiarkan orang ini setelah menolak, dipukul kepalanya hingga benjol. Sampai berapa kali, 3 kali beliau itu dihukum, tetap tidak menerima jabatan hakim. Apa yang terjadi? Beliau dipenjarakan. Pertanyaannya, ada tidak zaman sekarang ini seperti itu? Bukan menolak jabatan zaman sekarang, nyari jabatan malahan yang banyak. Tapi beliau bilangnya begini, lebih baik saya dipukul dengan kayu di dunia hingga benjol daripada saya dipukul dengan besi di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut yang sangat luar biasa. Inilah yang disebut dengan wirai. Makanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk memiliki sifat wirai, berhati-hati dalam hal makanan dan minuman yang kita konsumsi, karena itu akan berdampak diterima atau tidaknya amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Ibrahim bin Adham pernah berkata bahwa kalau kita memperbaiki makanan kita, artinya begini, kita itu berhati-hati dalam pekerjaan kita
adalah pekerjaan yang halal, yang thayyib. Kerjaannya itu halal. Dia menghasilkan uang dari pekerjaannya itu. Kemudian apa? Kemudian penghasilannya ini dipakai untuk belanja makanan, minuman, dan dia belanja makanan dan minuman yang halal, yang thayyib. Maka kata Imam Ibrahim bin Adham, orang yang seperti ini tidak perlu banyak ibadah sunnah, tidak perlu, karena makanan yang halal itu sudah cukup baginya, sudah bisa menutupi kekurangan-kekurangannya di dalam ibadah-ibadah sunnah. Tapi biasanya orang yang makan makanan yang halal itu lebih ringan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan ini apapun yang menjadi manfaat dari makanan-makanan yang halal dan dampak buruk dari makanan-makanan yang haram serta syubhat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Imam Abu Bakar At-Tirmidzi berkata, "Ma mana'al qauma minal wusuli." Banyak dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhalangi untuk bisa wusul. Wusul ini istilah tasawuf, bisa sampai ke tingkatan ma'rifatullah. Katanya seharusnya kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini seharusnya kita sudah sampai ke maqam ma'rifatullah. Kebanyakan dari kita, tapi nyatanya ternyata kita ini masih jauh dari maqam tersebut. Katanya yang menghalangi kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencapai wusul maqam ma'rifatullah. Yang pertama, al-istidlalu bighairi dalil. Berdalil dengan sesuatu yang tidak pas untuk dijadikan dalil. Artinya apa? Berbicara sembarangan tentang syariat, berbicara sembarangan tanpa ilmu, ini juga termasuk penghalang kita untuk bisa sampai ke tingkatan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini biasanya karena dorongan malu, sudah ditokohkan, sudah diustadkan di masyarakatnya, kemudian datang kepadanya pertanyaan ataupun persoalan umat, semuanya serba dijawab. Ini apa hukumnya, ini apa hukumnya, padahal dia belum ada ilmu tentang hal itu, cuma malu. Saya ini tokoh, saya ini orang besar, saya ini ustaz, diustadkan saya ini. Maka akan bagaimana keadaannya, bagaimana saya di mata masyarakat, itu yang diperhatikan. Akhirnya apa? Berbicara tentang agama tanpa ilmu. Ini adalah penghalang kita untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati hadirin yang dirahmati Allah. Lebih baik itu ketika kita tidak tahu, kita katakan tidak tahu, itu lebih aman. La adri nisful ilmi, mengatakan diri saya tidak tahu itu adalah setengah ilmu. Kalau tidak tahu bilang tidak tahu, lebih aman. Tapi semuanya serba tahu, kata para ulama, siapa yang bisa menjawab seperti setiap pertanyaan, man yujibu ala kulli su'al fa huwa majnun. Orang yang bisa menjawab setiap persoalan, ini katanya bukan orang waras, ini orang gila. Ini termasuk yang ulama. Semuanya serba dijawab tanpa ada momen dia itu bilang tidak tahu. Ini orangnya kurang waras, kata para ulama. Oleh karena itu kalau kita membaca bagaimana sejarah para ulama kita, katakanlah Al-Imam Malik, orang-orang dari berbagai negeri datang kepada beliau di Madinah, ya, termasuk yang dikisahkan itu dari Mesir, datang khusus dari Mesir ke kota Madinah meminta fatwa dari Imam Malik. Ada
pertanyaan yang disampaikan kepada beliau. Dari semua pertanyaan itu jawabannya yang paling banyak adalah la adri wallahu a'lam. Ini siapa ini? Imam Malik mengajarkan kita umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar berhati-hati dalam bicara masalah agama. Ini orang alim. Nah, makanya ini hadirin yang dirahmati Allah yang menghalangi kita untuk bisa sampai kepada Allah, untuk bisa meraih maqam ma'rifatullah. Ini yang menjadi penghalang pertama. Berbicara tentang masalah agama tanpa dalil yang benar, apalagi sampai mengatakan bahwa dalil social distance, merenggangkan saf sholat itu dipakai dalil Quran, tafassahu fil majalis, renggangkanlah tempat duduk kalian. Jadi kalau di majlis itu memang ada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk merenggangkan tempat duduk. Jadi kalau sudah sempit-sempitan, ada orang datang, usahakan kita kasih tempat bagi orang itu. Dalilnya untuk itu, tapi dipakai untuk sholat social distance. Nah, ini menempatkan dalil bukan pada tempatnya. Ini termasuk contohnya. Jadi menggunakan dalil agama bukan pada tempatnya. Ini menjadi penghalang kita untuk bisa sampai ke maqam ma'rifatullah. Makanya paling aman itu ketika kita bicara agama, kita minta konfirmasi dari para ulama dulu. Ini pemahaman saya benar atau tidak? Kadang-kadang kita baca ayat Al-Quran, kita punya pemahaman dari bacaan kita, oh berarti seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kesimpulan-kesimpulan kita itu jangan dulu disampaikan kepada orang. Minta konfirmasi dulu dari para ulama, benar tidak pemahaman saya ini? Kalau benar, dikonfirmasi sesuai dengan pemahaman para ulama kita, baru kita sampaikan. Karena tidak sedikit zaman sekarang ini banyak sekali fatwa-fatwa yang di luar, yang berada di luar, apalagi yang di medsos itu sangat liar. Karena apa? Karena pemahaman yang belum sempurna disampaikan kepada umat, akhirnya umat yang jadi bingung. Tapi kalau kita berpegang dengan apa yang menjadi warisan para ulama kita, para salaf kita, insya Allah umat tidak bingung. Bukan menjadi bingung, malahan akan menjadi paham dengan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat yang bingung itu menghasilkan banyak perdebatan, bukan banyak amal. Maka ini perlu dicatat oleh kita semuanya. Itu pengalaman yang pertama. Yang kedua, warabtu fit tariqi ala hadis syahwat, berjalan di muka bumi ini dengan syahwat. Itu juga yang menjadi penghalang kita. Artinya apapun tindak tanduknya itu berdasarkan syahwat. Semuanya yang dia lakukan berdasarkan syahwat. Makannya dengan syahwat, berkumpulnya dengan istrinya, semuanya serba dengan syahwat, ibadahnya penuh dengan syahwat. Maka ini juga akan menjadi penghalang kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya seperti apa supaya kita bisa menghindari ini? Yaitu kita ubah setiap niat kita menjadi niat untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menikah untuk apa? Mencari ridho Allah. Makan untuk apa? Mencari ridho Allah. Sholat untuk apa? Mencari ridho Allah. Maka insya Allah ini hawa nafsu di dalam perbuatan kita ini bisa kita hindari. Kemudian yang terakhir, wa aqlul harami wa syubhat, yang menghalangi seseorang untuk sampai ke maqam ma'rifatullah adalah makan makanan yang haram dan juga makan makanan yang syubhat. Jadi tiga hal ini disampaikan oleh Imam Tirmidzi agar kita hindari, supaya apa? Supaya kita ini semakin hari semakin naik makomnya, bukan semakin turun. Yang pertama apa? Bicara tentang masalah agama tanpa ilmu. Kemudian
melakukan apapun berdasarkan syahwat, ini harus dihindari. Kemudian makan makanan yang haram dan syubhat. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut saja pembahasan. Nah, di sini juga sudah kita jelaskan bahwa orang yang tidak berhati-hati dalam masalah makanan dan minuman ini, dia tidak akan diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalah agama. Kalau apa yang dikonsumsi haram, misalnya dia santri ataupun dia itu orang yang suka hadir pengajian, tapi makanannya tidak halal alias haram atau syubhat, maka pemahamannya tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama kita. Jadi ini dampak buruk yang sangat nyata. Kemudian Al-Imam Asy-Syaikh Ali Asy-Syadzili, beliau berkata, man akal halal. Nah, ini dampak baik dari makanan yang halal, perlu didengarkan. Apa itu? La qalbuhu, barang siapa makan makanan yang halal, hatinya akan lembut. Hati yang lembut, luluh, prihatin sama orang lain, peduli sama orang lain, lembut hatinya, tidak keras. Wanara, kemudian hatinya akan bercahaya. Karena apa? Mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Sama ilmu itu, hadirin yang dirahmati Allah, Allah akan berikan kepada orang-orang yang hatinya bersih, hatinya bercahaya. Allah akan berikan itu. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Cahayanya Allah berupa ilmu tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Makanya kalau kita masih senang, masih istiqomah melakukan maksiat, sulit bagi ilmu untuk masuk ke dalam saluran kita, sulit. Termasuk apa maksiat itu? Ya, makan makanan yang tidak halal. Wa qalla naumu, dan orang makan makanan yang halal itu tidurnya sedikit. Orang yang makan makanan yang halal itu tidurnya sedikit. Walam yuhjab an hadratillahi ta'ala, dan dia tidak terhijab dari hadratillah. Dia akan bisa sampai kepada hadratullah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, wa man akala ghairal halal, dan barang siapa yang makan makanan yang tidak halal, qasa qalbuhu, hatinya keras, lawan dari makanan yang halal tadi. Wa 'azlama, dan gelap hatinya, tidak diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ujiba an hadratillah, dan dia akan terhijab dari hadratullah. Wa kathura naumuhu, dan tidurnya banyak biasanya. Orang yang tidak berhati-hati dalam masalah makanan, makanannya sembarangan, yang halal dia makan, yang haram dia makan, yang syubhat dia makan. Salah satu tandanya sering tidur. Jadi kadang-kadang ya kita, ya istilahnya di luar hukum medis, misalnya kita ini biasanya tidurnya sedikit, tapi kok tiba-tiba jadi sering tidur. Nah, ini perlu kita perhatikan. Mungkin ada yang salah dengan makanan kita, karena makanan yang tidak halal akan membuat kita banyak tidur. Tapi untuk orang yang di majlis, jangan terus tidur. Memang biasanya di majlis itu tempat yang paling enak untuk tidur biasanya. Karena apa? Karena di majlis itu ada salah satu keutamaannya, wa nazalat alaihimus sakinah.
turun kepada mereka apa? Ketenangan. Orang-orang yang punya masalah dari rumah hadir majlis, masalahnya dilupakan. Makanya tenang, pikirannya fresh, sehingga siap untuk tidur. Biasanya seperti itu. Dan saya pernah bertanya sama ahlinya, kenapa di majlis, kenapa di khutbah Jumat itu banyak yang tidur? Katanya memang oksigen itu tidak jalan bagus ke otak. Ini secara medisnya ini. Karena apa? Karena kurang gerakan. Sebab kalau di dalam pengajian itu kan kebanyakan pengajian itu monolog, satu arah. Tapi kalau dialog itu insya Allah tidak ada yang ngantuk. Kalau dialog, ustadznya bicara, jamaahnya nyambut, itu biasanya tidak ngantuk karena ada respon. Tapi kalau monolog cuma ustadznya yang ngomong, jamaahnya diam, biasanya itu bawaannya ngantuk. Karena apa? Tidak ada gerakan, tidak ada respon tubuh, sehingga apa? Oksigen tidak naik ke kepala. Oksigen yang tidak naik secara sempurna di kepala itu yang membuat ngantuk. Makanya orang-orang yang ngantuk di pengajian itu ada uzur, insya Allah. Tidak usah tersinggung. Oke, insya Allah dia tidak masuk di sini. Tidak masuk di sini ya. Tapi kalau tidak tidur lebih bagus lagi, insya Allah. Oke. Wa qalla naumu wa kathura naumu, orang makan makanan yang tidak halal biasanya tidurnya panjang lama. Nah, di sini dijelaskan apa? Wa dzalika min jumlati rahmatillah taala. Dan itu sebenarnya merupakan bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang makan makanan yang haram atau yang syubhat. Kenapa orang kalau makan makanan yang tidak halal itu tidurnya banyak? Kenapa? Li'anna akla ghairil halal yuharrimul a'dha lil ma'asi. Karena makanan yang tidak halal akan mengundang, akan menggerakkan tubuh untuk melakukan perbuatan maksiat. Jadi bawaannya itu, kalau kita makanannya itu tidak halal, bawaannya suka maksiat. Oleh karena itu dari tanda rahmatnya Allah kita dibuat banyak tidur supaya tidak. Itu kasih sayang Allah luar biasa sama orang yang maksiat saja, yang makan sembarangan, yang tidak halal dimakan. Allah masih rahmat sama dia. Caranya apa? Dikasih banyak tidur. Ayat 20 minhu an yaksu. Nah, bawaannya kalau orang makan yang tidak halal itu maunya maksiat. Itu makanya apa? Makanya dibuat tidur oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya dia tidak melakukan maksiat. Kama annahu yatafaddalu ala ta'i. Nah, sama Allah Subhanahu wa taala juga rahmat kepada ahli taat biaklil halal, dengan makanan yang halal, liyutimahu baina yadayhi lailan wa nahara. Orang-orang yang makan makanan yang halal itu dari tanda rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dia dijadikan sedikit tidur supaya apa? Supaya waktunya bisa digunakan untuk taat kepada Allah. Karena makanan yang halal akan menggerakkan tubuh kita untuk taat kepada Allah. Makanya orang kalau makanannya yang halal, tidurnya sedikit, ibadahnya banyak. Sebagaimana para ulama kita. Ya, contoh yang sudah kita bahas tadi, Al-Imam Abu Hanifah. Beliau orang yang sangat wirai. Dikatakan di bulan Ramadan beliau itu di waktu ba'da subuh sampai sebelum maghrib 2 kali khatam Al-Quran, dari ba'da maghrib sebelum subuh 2 kali khatam Al-Quran setiap hari. Makanya beliau itu setiap bulan Ramadan khatamnya 120 kali khatam di bulan Ramadan. Memang dirinya itu digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena kehati-hatiannya di dalam masalah makanan. Maka ini jadi perhatian kita semuanya. Jadi bisa dijadikan bahan koreksi. Kok kenapa saya ini dengar ceramah kok
kurang senang. Kenapa saya ini tidak peduli kepada sesama, keras hati saya. Kenapa saya ini jadi banyak tidurnya? Nah, ini perlu dikoreksi. Mungkin ada yang salah dengan makanan kita. Ini yang harus jadi bahan koreksi untuk kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikatakan di sini, barang siapa yang makan makanan haram kemudian dia banyak ibadah kepada Allah, maka ini seperti burung yang menggerami telur, ternyata telurnya rusak. Telurnya ini sudah busuk, tapi dikerami. Akhirnya apa? Lama-lama dia ngerami telur itu, ya si burung ini mengerami telur itu sudah susah payah, ternyata tidak menghasilkan anak-anak burung. Begitu juga dengan orang yang banyak ibadah, tapi makanannya tidak halal, tidak ada hasilnya. Na'udzubillah sudah berharap dapat banyak ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, ternyata apa? Ternyata tidak dapat apa. Maka di sini kita diingatkan. Dan beliau menyampaikan, As-Sayyid Ali Al-Khawas, beliau menyampaikan dari masalah-masalah makanan yang tidak halal alias haram itu adalah, pertama, dampak buruknya adalah fayudhiba sajiyat al-fikri, kemampuan kita untuk tafakur ayat-ayat Allah, baca Al-Quran bisa tadabbur, melihat ciptaan Allah bisa tafakur, mengambil pelajaran dari ciptaan Allah, itu hilang. Karena apa? Makan makanan yang tidak halal, tidak bisa tafakur. Pertama, waladzat dzikir, hilang kelezatan di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya berat, tidak nikmat. Baca Qur'annya tidak nikmat. Itu akibat dari makan makanan yang tidak halal. Wa yuhriqu nabata ikhlasin niyah, dan akan merusak keikhlasan di dalam niat kita. Dari dulu semangat ibadah, niatnya lillahi ta'ala, tapi karena makan makanan yang tidak halal, akhirnya rusak niatnya. Ini juga menjadi penyebab rusaknya niat. Jadi makanan yang tidak halal ini membuat niat ikhlas kita berubah menjadi tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Wa yu'mil basira, dan juga membutakan mata batin kita. Mungkin mata penglihatan kita masih berfungsi, tapi yang jadi masalah mata batin kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga zaman sekarang orang-orang muslim sedikit yang punya firasat. Padahal orang mukmin itu memiliki firasat. Firasat itu mata batin yang tajam, bisa memprediksi hal-hal dan bisa menduga peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Tapi sekarang sudah mulai terkikis. Karena apa? Karena kebanyakan dari kita ditutup mata batinnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebab ketidakhati-hatiannya kita dalam masalah makanan. Ini perlu dicatat. Kemudian apa? Wa yudlimul basar, sama juga, bukan cuma mata batin kata beliau, mata penglihatan kita itu juga akan digelapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau makan makanan yang tidak halal. Hadirin yang dirahmati Allah, ada seorang ulama itu masya Allah, kalau kita bilang awet muda juga tidak. Namanya kalau umur sudah lanjut biasanya ya banyak perubahan fisik yang terjadi, bukan begitu? Pasti ada perubahan, rambutnya mulai berubah dan lain sebagainya. Tapi yang mengherankan dari orang ini, kekuatannya masih ada. Umurnya sudah sampai ratusan tahun, ya sampai 100 lebih umurnya, jalannya masih tegak, giginya tidak ada yang rontok, pandangannya juga terang. Pokoknya fungsi dari tubuhnya itu tidak ada perubahan, masih kuat.
Meskipun ada perubahan tapi masih kuat secara fisik. Ketika ditanya, kenapa kamu bisa seperti ini? Maka beliau menjawab, aku bisa seperti ini karena dari kecil aku menjaga semua anggota tubuhku ini supaya tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saat aku besar, anggota tubuh ini juga fungsi-fungsinya masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu penting juga. Jadi dikit-dikit kita ini lemah ini mungkin ada masalah dalam diri kita, khususnya dalam masalah makanan kita ini. Kelihatannya remeh, akan tetapi dampaknya dan akibatnya itu sangat besar. Kemudian wayuhinuddin, dan juga akan melemahkan agama kita. Wal badan, dan juga melemahkan badan kita. Wal aql, dan juga akan melemahkan akal kita. Wayurithul ghaflah, dan akan memberikan dampak kepada kita sehingga kita itu mudah lalai, wan nisyan, dan juga mudah lupa. Wa yamna'u min zawqanil hikam wal ma'arif, dan juga akan terhalangi dari merasakan atau dari cita rasa hikmah dan juga hal-hal yang berkaitan dengan ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bawaannya kalau ngaji sering lupa. Ini yang dibahas kemarin apa ya? Wallahu a'lam. Memang bagus, wallahu a'lamnya bagus ini. Jangan disalahkan. Tapi bawaannya sering lupa, sering lalai. Bawaannya itu ngaji kok tidak nyaman. Ngajinya tidak nyaman. Atau misalnya ngajinya milih-milih. Saya kalau sama ini cocok, kalau sama ini tidak cocok. Ini juga tanda itu. Padahal apa yang dibawakan sama adalah warisan ilmu dari Rasulullah SAW. Itu dari tanda mungkin ya kita ada masalah dalam masalah makan kita ini. Kalau makanan kita insya Allah baik, insya Allah kita itu akan merasa nikmat di dalam ibadah, merasa nikmat di dalam menerima ilmu-ilmu, dan juga merasa nikmat di dalam kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau tutup, Al-Imam Ali Al-Khawwas, beliau tutup dengan perkataannya apa? Fajami'ul ma'asi, dan semua kemaksiatan alladhi yaf'aluha al-'abdu, yang dilakukan oleh seorang hamba, innama sababuha aklul haram. Ini perlu dicatat. Kata beliau, semua kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba, sebab utamanya adalah makan makanan yang haram. Kok kita bisa maksiat? Mungkin ada makanan yang haram yang kita makan sehingga kita melakukan maksiat. Perlu ada pengkajian khusus tentang bab ini. Ada kitab bagus karya Imam Ghazali yang ini, Kitabul Arba'in fi Usuluddin. Ini membahas tentang aklul halal, pembahasan khusus tentang makanan yang halal. Itu penjelasannya sangat jelas dan juga sangat gamblang, bisa kita pahami apa saja kategori makanan yang halal, bagaimana bisa menghasilkan penghasilan yang halal, dan apa saja makanan yang haram serta syubhat, dan bagaimana caranya kita bisa menghindari makanan haram dan syubhat. Jadi semuanya dibahas di dalam kitab ini, Kitabul Arba'in fi Usuluddin. Insyaallah kita semuanya diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mengkaji kitab ini sehingga kita semakin jelas dalam bab ini khususnya, supaya kita bisa selalu mendapatkan makanan-makanan yang halal untuk kita dan juga untuk keluarga kita, supaya ibadah-ibadah kita ini ringan kita lakukan dan juga kita jauh dari perbuatan maksiat, dan ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting dari semuanya. Wa faman akala al-haram, dan barang siapa makan makanan yang haram, wa talaba an ya'mala ta'at, kemudian dia ingin melakukan taat, faqad rama al-muhal,
kemustahilan. Setiap hari mohon maaf, makanannya tidak halal. Dia berdagang tapi suka tipu-tipu orang. Dia hasil pendapatannya dari hasil yang tidak halal, menipu, kemudian juga memanfaatkan kesusahan orang atau harta riba dan lain sebagainya dimakan. Kemudian dia ingin mencari kenikmatan di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, itu merupakan sebuah kemustahilan, tidak mungkin. Ini kata seorang walinya Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati ya dengan rahmat Allah. Kemudian beliau tutup dengan peringatan untuk kita semuanya. Yajibu ala man akala syai'an. Wajib bagi setiap orang yang makan sesuatu, thumma wajada ba'dahu alamatan. Kemudian setelah dia makan, dia mendapatkan tanda min alamatil haram, bahwa makanan itu adalah makanan yang haram. Tapi setelah dia makan, oh ini yang kasih ke saya makanan ini, orangnya ini penghasilannya haram. Tapi kita ketahuannya setelah makan. Atau mungkin dia masak masakan, cara masaknya ini atau misalnya sesembelihannya ini tidak benar sesuai dengan syariat, tapi kita sudah terlanjur makan. Apa yang kita lakukan? Dikatakan an yakhudha bil qai'i, usahakan makanan tersebut dimuntahkan. Bisa Pak? Terus makan, ternyata haram. Ternyata misalnya naudzubillah min dzalik, makanan yang haram, makan sate enak satenya, dan munculnya gugup dan lain sebagainya. Misalnya, ini gimana? Beliau mengatakan an yakhudha bil qai'i, usahakan dimuntahkan makanan tersebut. In amkana, apabila mungkin. Wa illa, tapi kalau misalnya tidak mungkin, akhadha fit taubati wal istighfar, usahakan perbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Jangan alhamdulillah makan yang haram tapi kan tidak ketahuan, dan orang yang makan yang haram tidak ketahuan kan tidak dapat dosa. Ada yang seperti itu. Alhamdulillah saya pernah makan yang haram tapi tidak berdosa, soalnya saya tidak tahu. Bukan seperti itu. Harusnya dimuntahkan makanan itu. Kalau tidak bisa, baru istighfar dan taubat kepada Allah. Bukan senang. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi seperti itu penjelasan tentang bab makan halal, dan insya Allah apabila kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala bisa membahas lebih tuntas lagi dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin karya Al-Imam